Presiden Jokowi membenarkan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan Minggu malam. Jokowi menyebut dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Presiden bilang pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk menyatukan semua pihak. Meski begitu, Jokowi menolak jika dirinya menjadi jembatan kepentingan politik antar parpol. Hal ini merujuk pada koalisi perubahan yang dinahkodai Nasdem dan koalisi parpol pengusung Prabowo Subianto. Mengenai siapa yang menginisiasi pertemuan Presiden dengan Ketum Nasdem Surya Paloh, Jokowi enggan berkomentar. Menurutnya yang terpenting, pertemuan Minggu malam itu bermanfaat untuk politik di Indonesia. Pertemuan politik biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu harus siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. PDIP yang siap untuk diri. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih? Ini baru awal-awal, tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Pertemuan itu dikomentari oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyebut pertemuan itu bisa kita lihat pada perspektif bahwa Pak Jokowi dan Pak Surya bagian koalisi Pak Jokowi 2019. Komitmen-komitmen Nasdem akan mengawal pemerintahan sampai 2024, kata Ahmad Ali seperti dikutip kompas.com. Sementara terkait pertemuan Jokowi Surya Paloh, politikus PKB menyebut tidak ada koordinasi dengan ketum-ketum di Partai Koalisi Anies Muhaimin. Kami tak berani mengira-ngira, itu haknya Partai Nasdem, kata Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurizal dalam keterangannya kemarin. Calon Wakil Presiden yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berharap ada pertemuan antar Ketua Umum Parpol pasca pemilu. Menurut Gibran, hal itu penting untuk mengembalikan situasi semakin damai. Menurut Gibran, pertemuan antar Ketua Umum Parpol penting karena selain untuk mendinginkan suasana pasca pemilu, juga bisa untuk menentukan langkah politik selanjutnya. Sejak hitung cepat menunjukkan keunggulannya, Gibran sudah melontarkan keinginan untuk bertemu dengan paslon 1 dan 3. Terkait pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, Gibran menilai sebagai langkah untuk menjaga kondusivitas politik. Ya, saya kira semua tokoh-tokoh, ketua-ketua umum partai jika bertemu, bersilaturahmi, saling menjaga komunikasi itu akan mendinginkan suasana dan saya kira itu bagus sekali. Makanya dari awal ketika angka quick count-nya sudah jelas kan saya sudah berstatement. Saya juga sudah tidak sabar untuk sowan ke paslon nomor 1 dan 3 ya. Saya akan nunggu dipanggil aja. Kalau misal PDIP nanti mengarah ke oposisi gimana Mas? Ya itu monggo ya. Mengacu pada hasil hitung suara laman KPU dengan suara masuk 56,7670% pada 19 Februari 2024 pukul 3 sore, suara partai koalisi pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar PKB 11,51%, Nasdem 9,17%, dan PKS 7,4%. Total suara partai 28,08%. Pasangan koalisi pengusung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Golkar, meskipun bukan kadernya, meraih 14,62%, lalu Gerindra 13,02%, Demokrat 7,34%, dan PAN 6,82%. Total suara 41,8%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD PDIP meraih 16,5% dan P3 4,12%. Total suara mencapai 20,62%. Lalu bagaimana simulasi potensi suara parpol berdasarkan partai pengusung dalam Pilpres 2024?
Jika parpol pengusung Prabowo Gibran masuk ke pemerintahan, potensi suaranya mencapai 41,8% suara di DPR. Sementara jika parpol pengusung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berkoalisi di luar pemerintahan atau sebagai oposisi, maka gabungan dari PDIP, PKB, Nasdem, PKS, dan P3 berpotensi mencapai 48,7% suara. Kami tegaskan saudara, ini adalah hanya merupakan simulasi berdasarkan hasil hitung suara sementara KPU. Namun dalam pemerintahan demokratis, prinsip check and balances tetap dibutuhkan agar demokrasi berjalan sehat. Presiden Joko Widodo menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh karena dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Apakah ini terkait keinginan merangkul parpol-parpol untuk menjadi bagian dari koalisi? Jika Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus yang meliput kegiatan Presiden Jokowi. Valen, kalau sebenarnya dari perkembangan politik yang ada dinamika pasca pemilu, siapa yang menginisiasi pertemuan antara Presiden dan Surya Paloh? Apakah sudah ketahuan? Karena kalau kita perhatikan sejak kemarin malam, saling lempar antara siapa yang duluan menginisiasinya. Dan apakah ada juga rencana bertemu Ketua Umum Parpol lain setelah bertemu Surya Paloh? Iya, seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo tadi pagi, Friska dan juga saudara, memang siapa yang mengajak pertemuan antara Jokowi dan juga Surya Paloh kemarin di Istana Negara Jakarta ini bukan sebuah hal penting. Tapi di sisi lain Jokowi juga tidak jelas mengelaborasi sebenarnya apa yang menjadi isi pertemuan dari kedua belah pihak. Yang disampaikan seperti biasa singkat bahwa ini adalah pertemuan biasa, pertemuan antar tokoh politik, tokoh bangsa yang harapannya bisa memberikan manfaat bagi perpolitikan negeri ini, utamanya bagi bangsa. Nah, memang ini menjadi pertanyaan, apa maksud dari pertemuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tapi kalau kita melihat daripada peta politik ataupun juga posisi Partai Nasdem secara pemerintahan begitu ya, bahwa hingga saat ini Nasdem ini merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf dalam posisi pemerintahan 2019 hingga 2024. Pun kami wawancara dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Ali ini di sini menegaskan bahwa sebisa mungkin pertemuan politik antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh ini sebaiknya dimaknai bahwa ini adalah pertemuan dari koalisi atau dari partai koalisi pendukung pemerintah. Karena pada dasarnya apa yang selalu disampaikan sejak dulu oleh Surya Paloh adalah meskipun berbeda pilihan sikap politik di pemilu 2024 ini, Partai Nasdem terus berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang nantinya berakhir pada Oktober 2024. Tapi memang tidak bisa dipungkiri Friska dan juga saudara bahwa proses pemilu 2024 hingga kini masih berproses begitu, utamanya dalam penghitungan ataupun juga rekapitulasi suara di KPU RI. Sementara kalau untuk melihat konteks pemilu 2024, ya kita tahu bahwa Surya Paloh dalam hal ini adalah Ketua Umum Partai Nasdem ini mengusung calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kalau posisi Presiden Jokowi memang tidak secara eksplisit ini mengatakan akan mendukung salah satu pihak atau salah satu paslon di kontestasi Pilpres 2024. Tapi kita tahu bahwa putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ini maju menjadi salah satu kontestan Pilpres 2024 bersamaan dengan Prabowo Subianto. Yang memang sejumlah kalangan melihat hal ini, gestur-gestur politik Jokowi selama pemilu 2024 ini mengarah kepada dukungan pasangan Prabowo Gibran. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah ada kaitannya pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh ini berkaitan pasca penghitungan suara 2024 di Pilpres ini selesai? Kita memang masih belum tahu, karena kalau melihat dari tanggapan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ini bahwa pertemuan Jokowi dan Surya Paloh ini harus dibaca dalam konteks politik 2024. Ada kemungkinan dalam pertemuan itu Jokowi mengajak Nasdem merapat dalam koalisi pengusung Prabowo Gibran setelah hasil hitung cepat yang dirilis oleh sejumlah survei itu mengatakan bahwa
Prabowo Gibran ini unggul sementara. Nah, di luar itu bisa juga membicarakan soal kemungkinan pembagian kekuasaan untuk Nasdem atau soal kemungkinan Nasdem bisa masuk dalam kabinet apabila memang nanti paslon Prabowo Gibran ini kemudian menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024. Tapi patut diingat, Friska dan juga saudara, bahwa hingga kini proses penghitungan suara masih berlangsung di KPU. Proses penghitungan secara resmi, secara berjenjang ini masih dilakukan di KPU RI dan kita masih menunggu bagaimana proses penghitungan ini dilakukan karena sesuai aturan proses penghitungan akan berlangsung hingga nanti tanggal 20 Maret 2024. Sehingga untuk siapapun pemenangnya dan apapun dinamika politik yang saat ini terjadi, baik itu pertemuan antar tokoh politik begitu ya, tokoh bangsa, ini kemungkinan akan terjadi ke depannya. Tapi untuk pertemuan kemarin kita masih belum bisa memastikan apakah kemungkinan yang tadi saya sampaikan bisa berujung ke sana. Posisi Nasdem bisa berubah dalam hal ini atau dalam Pilpres 2024 dampaknya ini akan seperti apa? Ya, kita nantikan pasca pengumuman resmi siapa yang menang dalam kontestasi Pilpres 2024 sesuai dengan perhitungan dari KPU Republik Indonesia. Friska. Kita tunggu apakah yang dimaksud Presiden Jokowi menjadi jembatan adalah jembatan dari oposisi ke koalisi. Apakah terjadi? Kita akan tunggu bagaimana langkah politik selanjutnya. Terima kasih Valentina Sitorus langsung dari kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara,